Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di channel distributor tisu. Kami menjual segala macam tisu yang berkualitas, serta kehalusan dan kelembutan terjamin. Produk yang kami jual juga sudah terdaftar di Kementerian Kesehatan. Cocok untuk kebutuhan sehari-hari, rumah tangga, perkantoran, rumah makan dan lain-lain. Baiklah teman-teman sekalian, di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara dan beberapa tips untuk kalian yang ingin mulai usaha menjadi distributor. Sebelum kita memulai pembahasan ini, mohon untuk bantu like, komen, dan subscribe agar channel ini dapat terus berkembang, dan terus memberikan informasi serta tips-tips menarik seputar dunia bisnis, khususnya dunia distributor dan agen. Perkembangan dunia usaha atau bisnis yang sangat cepat memudahkan seseorang untuk memiliki usaha sendiri tanpa harus menciptakan atau membuat inovasi produk. Misalnya saja dengan menjadi distributor. Meski barang yang dijual dari orang lain, tak menutup kemungkinan seorang distributor bisa sukses dan meraup omset yang terus meningkat. Bagi Anda yang baru saja memiliki keinginan untuk membangun usaha jadi distributor, sebaiknya simak ulasan berikut ini mengenai ruang lingkup distributor yang telah kami rangkum dari berbagai sumber, agar Anda bisa menjadi seorang distributor yang sukses. Pertama, mengenal arti distributor yang sesungguhnya. Umumnya, distributor diartikan sebagai pihak yang melakukan pembelian produk kepada produsen dan produk tersebut dijual kembali kepada retailer atau langsung kepada konsumen akhir. Ada pula yang berpendapat bahwa distributor dapat berbentuk perorangan maupun badan usaha yang memiliki tanggung jawab untuk menyalurkan produk-produk yang diproduksi, baik itu berupa barang ataupun jasa. Penyalurannya dapat dilakukan ke retailer ataupun konsumen akhir langsung. Dengan begitu, dapat dikatakan pula bahwa distributor hanya mengambil dan menyalurkan produk-produk jadi dan siap pakai tanpa ada modifikasi serta inovasi produk. Kedua, mengetahui skema keuntungan distributor. Di dunia dagang, distributor merupakan tangan pertama yang menyalurkan produk dari produsen ke retailer atau konsumen akhir. Penentuan skema keuntungan yang didapatkan sangat mudah, yaitu berasal dari potongan atau diskon harga yang diberikan oleh produsen. Jika distributor membeli banyak produk, maka semakin banyak pula potongan harga yang didapatkan dari produsen. Ketiga, fungsi serta tugas utama distributor memiliki fungsi sebagai perantara dalam dunia perdagangan, dari produsen kepada pengecer atau konsumen tingkat akhir. Oleh karena itu, keberadaan distributor menjadi sangat penting. Selain itu, distributor memiliki tugas-tugas yang tak sederhana dan cukup kompleks, antara lain melakukan pembelian produk, melakukan penyimpanan produk, melakukan penjualan, mengangkut produk, mengklasifikasikan produk, menyampaikan informasi mengenai segala hal yang berkaitan dengan produk, dan melakukan promosi produk. Keempat, ketahui jenis-jenis distributor. Dunia ekonomi tidak hanya berfokus pada perdagangan produk berupa barang namun juga jasa. Begitu juga dengan distributor. Selama ini, distributor yang akrab dikenal adalah yang berkaitan dengan produk berupa barang saja. Padahal, distributor juga memiliki beberapa jenis lainnya, seperti berikut ini. Perusahaan distributor barang. Distributor jenis ini biasanya menyalurkan produk berupa barang fisik. Tak hanya itu, distributor tingkat ini hanya menjual barang kepada retailer, pengecer saja. Proses distribusinya cukup panjang, dimulai dari produsen melakukan penjualan kepada distributor. Distributor hanya menyalurkan barang kepada retailer terlebih dahulu, selanjutnya kepada konsumen tingkat akhir. Perusahaan distributor jasa. Distributor jenis ini hanya menyalurkan produk berupa jasa. Proses distribusinya tergolong singkat, berawal dari produsen yang menjual produknya kepada distributor dan dilanjutkan langsung kepada konsumen akhir. Perusahaan distributor pribadi atau perorangan. Distributor jenis ini sering dikenal pada pelaku MLM atau multi-level marketing. Proses penyalurannya dibagi menjadi dua jenis. Pertama, dimulai dari produsen dilanjutkan ke distributor pribadi, selanjutnya ke konsumen tingkat akhir. Kedua, berawal dari produsen dan diteruskan kepada distributor pribadi, selanjutnya dikirim ke distributor pribadi lainnya lalu ke konsumen tingkat akhir. Tips yang kelima, rantai distribusi produk itu penting. Rantai distribusi produk selalu dikaitkan dengan proses marketing. Jika proses marketing suatu bisnis itu lancar, maka rantai distribusi akan terus berjalan. Bisa diartikan bahwa marketing merupakan salah satu kunci kesuksesan dalam suatu bisnis. Untuk itu, marketing merupakan proses yang tidak bisa disepelekan begitu saja. Tanpa adanya marketing yang baik, mustahil jika suatu usaha dapat berjalan dengan mulus.
Sebaik apapun kualitas produk yang diciptakan, tidak akan mampu terjual dengan jumlah yang maksimal jika tidak dilakukan proses marketing yang optimal. Tips yang keenam dan yang terakhir, pahami strategi marketing yang efektif. Marketing akan berdampak pada kecepatan perputaran uang yang ada dalam bisnis. Oleh karena itu, para pelaku bisnis harus memiliki strategi marketing yang efektif. Strategi marketing efektif dapat dilakukan dengan beberapa cara berikut ini. Membangun rantai distributor. Tidak dapat dipungkiri bahwa peran distributor dalam dunia bisnis sangatlah penting. Oleh karena itu, hal yang perlu dilakukan adalah membangun rantai distributor sebanyak mungkin dengan tujuan untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Menciptakan repeat order melalui strategi harga yang bersaing. Harga suatu produk menjadi salah satu kunci repeat order. Kebanyakan orang tentunya akan memilih produk dengan harga yang relatif terjangkau dan mampu memberikan manfaat sesuai yang dibutuhkan. Sehingga, produsen dan distributor diusahakan tidak menaikkan atau memberikan harga yang terlalu tinggi. Selain itu, perlu diingat bahwa harga yang diberikan oleh produsen dan distributor nantinya akan mengalami peningkatan secara bertahap hingga sampai di konsumen yang terakhir. Mengupayakan produk berputar dengan cepat. Kecepatan perputaran produk merupakan kendala bagi kebanyakan pelaku bisnis. Padahal, cara ini bisa diatasi dengan membuka penawaran kerjasama dengan pihak lainnya, misalnya saja distributor atau membuka sistem dropship, afiliasi atau upaya-upaya lainnya agar produk yang ditawarkan cepat sampai ke tangan konsumen akhir. Miliki strategi dagang. Menjadi distributor memang dapat dijadikan sebagai langkah awal memulai membangun suatu usaha atau bisnis dari nol. Namun, sebagai distributor perlu juga memiliki strategi dagang yang jitu untuk menarik banyak konsumen, mengingat sekarang ini persaingan antar distributor juga sangat ketat. Misalnya saja, dengan promosi yang menarik, menjual produk-produk barang atau jasa yang menarik dan sebagainya. Itulah beberapa tips yang dapat kami bagikan. Berikut kita akan membahas inti dari apa yang telah kita pelajari sebelumnya. Apa itu distributor? Produsen membuat produk dan perusahaan retail menjual produk. Tetapi sebagian besar perusahaan retail tidak membeli produk langsung dari produsen. Hanya perusahaan besar atau perusahaan yang berurusan dengan produk khusus, seperti kendaraan atau bawang mewah lainnya, yang transaksinya berurusan langsung dengan perusahaan produsen terkait. Jadi, dari mana perusahaan-perusahaan retail mendapatkan produk yang kemudian dijual? Sebagian besar pasar retail mendapatkan produk mereka melalui perusahaan distribusi. Distributor adalah perusahaan yang bertindak sebagai perwakilan atau perantara bagi produsen. Perusahaan distribusi mencari perusahaan retail yang ingin menjual jenis produk tertentu, kemudian mereka menjualnya langsung dari produsen. Pada dasarnya, distributor ada untuk menyediakan produk dengan jenis dan kualitas barang yang ingin perusahaan retail jual. Kenapa pilih bisnis distribusi dibanding retail? Mungkin lebih mudah melihat peluang untuk bisnis retail karena bisnis tersebut selalu bersentuhan langsung dengan pasar barang setiap hari. Akan tetapi, usaha distribusi dapat menjadi pilihan yang lebih baik. Sebagai pengecer, orang atau badan yang menjalankan bisnis retail, Anda harus mencoba menarik sejumlah besar konsumen atau mengelompokkan konsumen ke segmen yang Anda terapkan. Tanpa banyak pelanggan yang terdiversifikasi, perusahaan retail Anda mungkin tidak dapat tumbuh atau bertahan. Kompetitor juga tentunya akan mencoba menarik konsumen yang sama dengan segmen Anda. Jadi, Anda harus bekerja lebih keras untuk bersaing dengan kompetitor Anda. Sebagai distributor, Anda tidak perlu khawatir mengenai sebagian besar perusahaan yang Anda pasok. Yang menjadi fokus bagi distributor adalah kualitas kontrak dengan klien Anda, yaitu perusahaan-perusahaan retail. Jika Anda berhasil mendapatkan kontrak memasok kepada perusahaan retail besar, Anda mungkin tidak akan membutuhkan kontrak lain untuk menjaga bisnis Anda tetap berkembang dan bertahan. Bahkan satu kontrak baru yang bernilai tinggi dapat membuat margin besar pada laba Anda. Keuntungan lain dari usaha distribusi adalah Anda dapat lebih mudah membangun hubungan dengan klien. Baik pabrikan maupun pengecer akan cenderung memilih distributor yang sudah mereka kenal dan terjalin hubungan kerja yang baik sebelumnya daripada mencari distributor baru. Jika Anda menjalin hubungan baik dengan klien Anda, penghasilan Anda akan terkesan lebih konsisten dan Anda tidak perlu memasarkan bisnis distribusi Anda secara agresif untuk menarik klien baru. Peluang usaha distributor adalah pilihan tepat jika Anda sudah paham akan market yang Anda incar. Dengan memahami target market, barang yang Anda distribusikan akan lebih mudah diterima oleh market yang sesuai. Bagaimana meraih profit dari bisnis distribusi? Tidak seperti pengecer, distributor tidak bisa menjual produk dengan markup yang besar.
Kebanyakan distributor menjual dengan harga grosir yang hanya sedikit lebih tinggi dari harga yang diberikan produsen. Harga yang ditawarkan biasanya tidak standar untuk setiap produk dan harus dinegosiasikan dengan setiap klien baru tergantung pada jumlah pesanannya. Menjual barang dalam jumlah yang besar adalah cara terbaik bagi seorang distributor untuk menghasilkan profit. Hal ini terkait langkah memanfaatkan peluang usaha dan aspek yang mempengaruhinya. Penjualan barang baru mudah saja tersalurkan jika market sudah terbentuk dan pelanggan yang loyal sudah bermunculan. Kemampuan seorang distributor. Jika Anda mulai mempertimbangkan untuk memulai bisnis distribusi, ada beberapa hal yang perlu Anda miliki agar usaha sebagai distributor sukses. Mereka yang ingin mencoba memulai pada awalnya juga akan membutuhkan kualitas dan keterampilan ini untuk bisa sukses. Berikut hal yang harus distributor miliki agar bisnisnya berjalan dengan sukses. Negosiasi. Jika Anda ingin menghasilkan profit, sebisa mungkin Anda harus membeli barang dengan harga lebih rendah daripada nilai grosir rata-rata di pasar. Hal ini mengharuskan Anda melakukan negosiasi dengan produsen untuk mendapatkan harga yang tepat, sehingga Anda dapat menjual barang-barang tersebut dengan harga pasar sehingga margin yang Anda dapatkan juga tinggi. Anda juga harus pintar bernegosiasi lewat komunikasi dengan pelanggan untuk meyakinkan mereka agar membeli dari usaha distribusi Anda, bukan dari distributor pesaing Anda. Manajemen logistik. Pekerjaan utama distributor adalah mengangkut produk dan mengantarkannya ke klien. Ini berarti perusahaan Anda akan bertanggung jawab untuk mengambil barang dari produsen, menyimpannya di gudang yang Anda miliki, dan mengirimkannya secara tepat waktu kepada klien. Jika Anda tidak menerapkan manajemen logistik yang baik dan melakukan pengiriman secara tepat waktu, maka bersiaplah menghadapi kenyataan bahwa klien Anda akan berpaling kepada distributor lain. Manajemen logistik bisa dibilang hal paling penting yang dapat Anda lakukan untuk mempertahankan hubungan dengan klien Anda. Key Account Management. Ini adalah keterampilan yang akan berguna untuk mempertahankan dan meningkatkan reputasi Anda terhadap klien dan meraih peluang usaha berikutnya. Key Account Management adalah suatu usaha untuk membangun hubungan yang baik dan sustainable dengan klien Anda. Karena menurut Pareto Principles, sekitar 80% dari pendapatan perusahaan Anda berasal dari sekitar 20% pelanggan Anda. Hal ini berarti Anda harus menyegmentasikan klien Anda untuk menemukan key account management dan fokus untuk mempertahankan dan memperluasnya. Pemasaran. Untuk mendapatkan pelanggan yang tepat, Anda perlu mempelajari cara memasarkan produk-produk yang Anda tawarkan kepada klien baru dan cara mendekati calon klien lainnya. Jangan berharap klien baru datang kepada Anda. Akan tetapi pelajari cara mencari mereka lewat usaha pemasaran yang tepat, efektif, dan efisien. Pilih daftar produk untuk didistribusikan. Sebelum Anda mulai mendistribusikan atau mencari klien, Anda harus memutuskan produk apa saja yang ingin Anda beli dan jual sebagai peluang usaha. Anda bisa mencari berbagai referensi produk dari internet atau jejaring komunitas distributor yang Anda kenal. Ada sejumlah distributor besar yang memasok barang kepada perusahaan retail besar. Namun, banyak perusahaan pengecer kecil dan toko berskala menengah ke bawah tidak memiliki akses yang konsisten kepada distributor besar. Ini bisa menjadi peluang Anda. Temukan jenis produk yang dibutuhkan pengecer kecil tersebut dan mulai tawarkan produk-produk tersebut kepada mereka. Contoh beberapa spesialisasi produk terbaik yang masuk di berbagai bisnis startup adalah pakaian grosiran, aksesoris pakaian, dekorasi rumah, mainan, dan barang-barang elektronik seperti kipas, utilitas audio sistem, dan lainnya. Jenis-jenis barang ini biasanya diminati oleh banyak perusahaan atau pengecer menengah ke bawah. Barang-barang tersebut mempunyai ukuran yang cukup kecil untuk disimpan dan relatif mudah. Barang-barang tersebut tidak bersifat musiman, kebutuhannya cenderung konstan sepanjang tahun. Sebagai pengecualiannya adalah produk fashion style karena tren fashion style cenderung berubah dengan cepat berdasarkan musim. Setelah Anda memahami poin-poin terkait peluang usaha distributor tersebut, satu hal yang tidak boleh Anda lupakan adalah bagaimana Anda mencatat dan melaporkan tiap transaksi yang terjadi antara Anda sebagai distributor dan klien. Baiklah teman-teman, demikian pembahasan singkat kami mengenai beberapa tips belajar menjadi distributor sukses dan beberapa keuntungan serta kiat-kiat apa saja yang mesti kita lakukan. Cukup sekian, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton video kami. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.